Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Fokus ya. Iya Bu, maaf lagi keluar. Sekarang ada yang nggak berangkat hari ini, ada yang nggak berangkat sakit. Cita. Kenapa Cita? Sakit. Oh, Cita sakit. Terus ada lagi nggak? Gak ada Ibu. Nggak ada. Coba Ibu absen satu-satu dulu ya. Afifah, Dini, Hadir. Liha, Hadir. Aisyah, Hadir. Lagi, Al, Rini, Kali. Oke, berarti yang nggak berangkat Cita ya, sakit. Baik, ada yang ingat nggak kemarin pertemuan kemarin kita membahas apa? Ada yang ingat? Yang contohnya kayak lampu. Ya, spesifikasi alat listrik ya. Kemarin kan spesifikasi alat listrik contohnya lampu. Di lampu itu ada tulisannya 60 watt per 220 volt. Maksud dari 60 watt 220 volt apa? Ada yang masih ingat nggak cara baca itu? Cara bacanya 60 watt 220 volt. Ada yang tahu? Kalau lampunya menggunakan tegangan 220 volt, maka menghasilkan daya 60 volt. Terus kalau misal lampunya dinyalakan pada tegangan 220 volt, maka lampu itu bagaimana? Nyalanya gimana? Kalau pas 220 volt, sesuai yang tertera di lampunya itu, yang dituliskan lampunya. Nyalanya itu normal. Kalau misal kurang dari 220 volt, kalau lebih dari 220 volt, rusak ya. Oke. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pemanas listrik. Kalau dengar pemanas listrik, apa yang kalian bayangkan? Pemanas listrik. Maksud dari pemanas listrik? Dengar di pemanas listrik. Energi listrik yang digunakan untuk apa berarti? Kalau pemanas berarti digunakan untuk memanaskan sesuatu. Yang fokus kalian. Durasi yang terakhir. Berarti kalau misal alat listrik yang digunakan untuk memanaskan sesuatu, berarti prinsipnya itu mengubah energi listrik menjadi energi apa? Panas. Oke, energi panas atau energi kalor. Energi panas atau kalor. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan perubahan energi listrik menjadi energi kalor yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Kemudian siswa kalian itu bisa menggunakan persamaan kalor untuk menentukan perubahan suhu zat. Kemudian yang ketiga, menghubungkan energi listrik dengan kalor melalui konsep daya dan waktu. Jadi di situ nanti ada beberapa rumus. Kita bisa menggunakan rumus sesuai dengan kebutuhan soal yang mau kita kerjakan. Energi panas kan sama aja energi kalor. Jadi di sini Ibu tuliskan energi kalor
simbolnya Ki. Kalor itu simbolnya Ki. Satuannya Joule. Nah, di sini energi kalor itu bisa digunakan untuk yang pertama untuk mengubah suhu. Mengubah suhu. Nah, kalau energi kalor digunakan untuk mengubah suhu, maka pada zat ini itu tidak mengalami perubahan wujud. Ingat-ingat ya, kalau mengubah suhu maka tidak mengubah wujud. Kemudian yang kedua itu mengubah wujud. Mengubah wujud. Nah, kalau mengubah wujud berarti tidak mengubah suhu. Kebalikannya ya, kalau mengubah suhu tidak mengubah wujud. Tapi kalau dan sebaliknya juga, mengubah wujud tidak mengubah suhu. Untuk rumusan mengubah suhu itu Q energi kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Suhu mula-mula berubah menjadi suhu akhir. Nah, kalau mengubah wujud itu rumusnya I massa dikali L. L itu kalor laten. Kemudian kita langsung pergi ke contoh soal aja ya, biar langsung maksud. Contoh soal. Misal di sini ada panci. Pancinya itu ibu isi air sebanyak 1 kilogram. Kemudian dengan suhu mula-mula T0 itu suhu mula-mula ya. Kalau misal air belum dipanaskan berarti suhunya berapa? 0. Oke, 0 derajat Celcius. Kemudian di sini pancinya itu kita panaskan dengan kompor. Dengan kompor yang menggunakan daya sebesar 21 watt. Sehingga setelah kita panaskan, air ini menjadi mendidih. Kalau mendidih berarti berapa? Kalau mendidih T1. Air mendidih itu berapa derajat? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan kompor ini memanaskan air sampai mendidih dengan daya 21 watt. Nah, kita kalau mau mengerjakan ini, kita harus kembali lagi ke sini. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Itu ya. Berarti energi listrik simbolnya W. Berubah menjadi berarti sama dengan energi kalor. Energi kalor itu simbolnya I. Kemarin kita udah belajar tentang energi listrik. Rumusan energi listrik apa aja? Masih ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak energi listrik? Rumusannya? Iya, W. Simbolnya W. Terus rumusnya apa aja? P kali T. P kali ya. P daya dikali waktu. Kemudian ada lumayan banyak. P kali T. Terus ada V kali I. Q kali V. Q kali V. Kemudian Q kali V. Terus V kali I kali I kali T
Kali T, betul. Terus ada apa lagi? P kuadrat Kuadrat per R per R kali T kali waktu. Terus ada lagi nggak? I kuadrat I kuadrat kali R dikali R kali T. dikali T. Nah, kita lihat di sini. Kalau misal kita memanaskan dari suhu 0 sampai suhu 100, itu berarti perubahan suhu atau perubahan wujud? Perubahan suhu. Berarti kalau perubahan suhu kita menggunakan rumus yang I sama dengan massa dikali kalori jenis dikali delta T. Nah, untuk menentukan ininya, dilihat lagi. Di sini ada apanya? Ada daya. Daya. Jadi kalau di soal ada daya, kita ngambil yang di rumus ini yang ada dayanya aja, jangan bingung-bingung. Yang ada dayanya ini ya. Jadi sama dengan P dikali waktu dikali T. T itu waktu. Berarti di sini ditulis P dikali waktu. Nantinya kita pakai rumusan yang mana? Mengubah suhu atau mengubah wujud? Kalau misal kita memanaskan, ya betul. Mengubah suhu berarti massa dikali kalori jenis dikali delta T. Delta T perubahannya. Terus langsung aja kita cocokkan dengan soal. Dayanya berapa di soal? 21. Kemudian waktunya yang kita tanyain. Masanya berapa? Kita mengisi air sebanyak 1 kilogram. Ini 1 kilogram. Oh, Iya, 1 kilogram. 1 kilogram. 1. Nah, di mana air itu mempunyai kalori jenis sebesar C air ya. C air itu ada 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti C airnya 4.200 ya. 4.200 dikali perubahan suhu yang awalnya 0 ke 100. Berarti berapa perubahan suhunya? 100. Bisa kita coret-coret. 21 bagi 42 dapat 2. Berarti T-nya kita dapat 20.000 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk memanaskan air sebanyak 1 kg dengan daya 21 watt itu kita memerlukan waktu 20.000 sekon atau 20.000 detik. Ada yang bisa kasih contoh nggak energi listrik yang berubah menjadi energi panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari? Ya betul, setrika. Terus? Kompor listrik. Betul, kompor listrik. Terus? Iya, magicom bisa. Air. Betul, hair dryer. Itu ya. Terus kalau misal ada kita nyalain kompor kan biasanya kompor ada 2 ya, ada 2. Yang satu kecil, yang satu apinya yang satu kecil, yang satu besar. Kita nyalainnya bareng-bareng. Menurut kalian yang lebih cepat mendidihnya yang mana? Yang besar. Ya, api yang besar ya. Karena kalau daya sama waktu itu harus saling keterkaitan, harus saling terkait biar cepat mendidihnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Belum. Sekarang diskusi ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Diskusi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Dika, Dini, Afifa. Kelompok kedua Dennis, Raisa, Al. Kelompok ketiga Dini, Hani.
Ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bu, Ya. Ada yang mau ditanyain? Iya. Ada yang ditanyain nggak? Mau berdua? ya Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang coba kelompok 1 mengadu perwakilan, bacain hasil diskusi kalian. Kelompok 1, iya. Maju 1 perwakilan. Ya, yang keras tapi. Baca nih, cepat. Jadi ketika pemanas listrik dihubungkan ke sumber listrik, air di dalamnya mengalami kenaikan suhu. Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi sejak pemanas dihubungkan ke listrik dan air menjadi panas. Nah, jawaban dari asosiasi kami, ketika pemanas listrik dihubungkan ke sumber listrik, energi listrik mengalir melalui elemen pemanas. Elemen pemanas memiliki hambatan sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas. Panas ini kemudian berpindah dari elemen pemanas ke air melalui kontak langsung. Akibatnya panas perubahan air menyebabkan jarak antara air menjadi lebih cepat sehingga suhu air meningkat. Terima kasih Medini. Kelompok 1 semuanya. Selanjutnya kelompok 2. Pemanas listrik dengan daya lebih besar mampu memanaskan air lebih cepat dibandingkan pemanas dengan daya lebih kecil. Mengapa perbedaan daya listrik dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya air menjadi panas? Jelaskan berdasarkan konsep energi dan daya. Jawaban kami, daya listrik menunjukkan seberapa cepat energi listrik diubah menjadi energi panas. Pemanas dengan daya lebih besar mampu mengubah energi listrik menjadi panas dalam waktu yang lebih singkat. Karena panas yang dihasilkan persatuan waktu lebih banyak, air menerima energi lebih cepat sehingga suhu air naik lebih cepat dibandingkan pemanas dengan daya lebih kecil. Ya, seperti yang udah dicontohkan ya. Ya. Kemudian kelompok 3. Jika jumlah air yang dipanaskan lebih banyak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu panas yang dimiliki panas. Jelaskan hubungan antara massa air dan energi
Ada salihati enggak? Makasih modulnya nggak ada. Modulnya nggak ada. Terus sama aja kan nanti tinggal di itu sama modulnya tinggal di elektronika. Makasih Ibu. Terserah mau yang IPA atau yang fisikanya saja. Tapi kalau Jadi setelah semua materi ini saya nggak mau kelasnya. ada yang bisa menyimpulkan Kalau nggak? misalkan IPA. Kita simpulkan bareng-bareng dari awal coba. Iya, masuk aja. Di proposal juga udah masukin itu. Berarti ini kita simpulkan bareng-bareng dari awal. Oke. Jadi kita membahas tentang pemanas listrik. Kalau pemanas listrik berarti energi listrik yang digunakan untuk memanaskan sesuatu, ya, pemanasan sesuatu. Berarti prinsipnya di mana? Prinsip pemanas listrik. Berarti mengubah apa ke apa? Listrik menjadi energi panas. Oke, contohnya Setrika. setrika, betul. Setrika, dryer ya, kompor listrik maksudnya. Terus energi panas atau kalor itu bisa digunakan untuk apa aja? Mengubah suhu, mengubah wujud. Kalau misal mengubah suhu, berarti apa yang tidak diubah dalam zat itu? Wujudnya. Wujudnya. Kalau misal mengubah wujud dalam zat itu tidak mengubah suhunya. Nah, oke. Terus sama contoh soal ini udah ada maksud? Bisa Udah. dipahami? Udah.